Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel itu Grocery Review. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya guys. Drop it. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas seputar sok depan yang gue pasang di motor gue ya. Lebih tepatnya ini USD. Jadi gue mau ngejelasin bagaimana plus minusnya pasang USD di Scorpio tangki kotak ya guys. Jadi banyak yang nanya juga kemarin ya. Jadi kebetulan nih gua pakai USD merek Expedition ya. Ini diperuntukkan untuk motor KLX ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke videonya ya. Nah oke guys, jadi ini penampakannya ya, USD Expedition yang dipasang di Scorpio tangki kotak gua ya. Sedikit gua jelasin tentang USD ini. Ini adalah USD Expedition keluaran pertama ya, lebih tepatnya Expedition yang all, yang ukurannya itu 37 ya. Nah, jadi beda lagi sama USD Expedition yang real jam itu yang ukurannya asnya kurang lebih 41 atau 43 ya. Itu lebih kekar, lebih gede dan juga lebih panjang ya, mirip dengan USD SE ya. Oke, kita langsung jelasin saja bagaimana plus dan minusnya kalau dipasang di Scorpio ya, lebih tepatnya di Scorpio tangki kotak ya. Oke, jadi kita jelasin plusnya dulu ya. Jadi untuk plusnya tentunya yaitu tampilannya lebih kekar kalau dipasang di Yamaha Scorpio ya. Tampilannya lebih kekar dan juga lebih padat lah ya kalau dipasang USD ya di Yamaha Scorpio ya, terutama di Scorpio tangki kotak ya. Plus yang pertama yaitu dari segi tampilan ya. Terus plus yang kedua dari segi penggunaan ya. Untuk penggunaan di jalan yang bergelombang tentunya ya, apalagi jalan yang rusak, USD ini cukup lumayan nyaman ya, karena ini basicnya kan USD untuk motor trail ya, jadi dia lebih panjang ya, lebih tinggi ya. Jadi kalau untuk dibawa ke jalan yang rusak ataupun bergelombang ini cukup lumayan nyaman ya guys. Jadi itu kelebihan yang kedua ya, dari segi penggunaan terutama untuk di jalan bergelombang ini cukup lumayan nyaman ya. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk kelebihan yang ketiga, jadi di USD ini sudah ada setelan ribbonnya guys. Ini kurang lebih ada 12 klik ya. Ini bawaannya dari sana ya. Ini bisa di setel ya, sesuka hati kita, bisa di setel empuk atau kerasnya ribbon dari USD ini ya. Ini cukup lumayan membantu ya, dan berguna banget ini, berfungsi maksudnya ya. Ini berfungsi banget. Ini gue setel mentok ya, mentok ke kiri yaitu lembut ya. Nah jadi ini penampakannya bisa kalian lihat nih. Jadi seperti ini ya. Nah jadi ini untuk tampak bawahnya seperti ini ya guys. Jadi dia bentuknya biasa seperti ini. Dia kan beda sama USD Expedition yang real jam ya, yang bawahnya itu menyerupai USD SE ya. Jadi asnya itu, as rodanya itu di baut ya, di depan seperti ini ya. Nah untuk cover USD nya ini gua udah ganti. Gua memakai replika CR85 ya kalau nggak salah nih. Kalau bawaannya nggak seperti ini. Nah kalau untuk asnya ini nggak terlalu gede dan juga nggak terlalu kecil ya. Ini ukuran as 37 ya. Nah seperti ini guys penampakannya. Lebih gagah ya dan juga lebih kekar. USD ini dipasang di Scorpio tangki kotak, menurut gua cukup lumayan pas ya, nggak terlalu gede dan juga nggak terlalu kekecilan ya. Kalau dibanding dengan USD
bawaan pabrik The Tracker ya, dia lebih besar ya, lebih besar USD ini. Kalau dibandingkan dengan USD CRF hampir sama ya. Tapi kalau untuk ukuran besarnya lebih besar USD Expedition yang all ini sedikit ya. Kalau untuk panjangnya menurut gue sih hampir sama ya. Nah, jadi itu plusnya ya. Yang pertama tampilan, yang kedua penggunaan ya. Apalagi di jalan yang bergelombang atau rusak, cukup lumayan nyaman. Terus yang ketiga ada setelan ribbonnya guys. Jadi kita bisa atur ya. Nah, oke, lanjut kita ke kekurangan ya. Jadi yang pertama menurut gue cukup lumayan risih juga ya untuk kenyamanan terutama. Jadi yang pertama itu mentok ke tangki ya guys. USD ini kalau belok mentok ke tangki ya. Terutama ini kalau dikhususkan untuk Scorpio tangki kotak ya. Kalau untuk Scorpio tangki bulat atau yang robot itu tidak mentok. Ini untuk Scorpio tangki kotak, kalau belok itu mentok ya guys, seperti ini nih. Tuh, ini hampir mepet banget ya. Nah, kalau aslinya ini mentok ya guys. Nah, jadi konsekuensinya kalian harus nambah lagi di sini ya. Ini enggak terlalu kelihatan ya. Nah, di sini di stoppernya kalian harus nambah lagi lasan ya, agar stoppernya lebih panjang ya. Jadi agar tidak mentok ke tangki. Seperti itu guys. Tapi konsekuensinya belok jadi lebih terbatas ya. Nah, jadi beloknya cuma segini doang ya. Ini jauh banget dengan yang ori ya. Ini kalau parkir cukup lumayan susah juga ya, kalau untuk selap-selip juga. Nah, itu sih yang bikin gue risih, kekurangannya mentok ke tangki ya yang pertama. Nah, terus kekurangan yang kedua yaitu USD ini tidak PNP ya ke Yamaha Scorpio, alias tidak langsung bisa pakai ya ke Yamaha Scorpio. Jadi kalian harus ngebubut askom setirnya ya, bikin ulang, karena askom setir bawaannya itu PNP ke motor KLX ya. Kalian harus bikin lagi askom setirnya, samain kayak askom setir Yamaha Scorpio ya guys. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, jadi gua pakai USD ini kurang lebih udah cukup lumayan lama ya, udah 2 tahun. Tapi menurut gua sih ini cukup lumayan oke-oke aja ya. Untuk segi ribbonnya juga cukup lumayan enak ya, dibanding USD aftermarket merek lain ya. Kalau gua udah nyaman pakai Expedition ya. Nah, bisa kalian lihat juga di sini seal shocknya ya, seal shock USD-nya ini masih aman ya. Ini gue penggunaan 2 tahun, seal shocknya masih aman, belum ada bocor ya, dan juga asnya juga masih mulus ya, tidak ada baret. Ini penggunaan selama gue 2 tahun, dan juga penggunaannya gue udah jauh banget ya, udah kemana-mana ini USD, udah dipakai touring kemana-mana. Ini cukup lumayan enak ya. Nah, oke guys, jadi untuk ban ini muat ukuran 120 juga muat ya, tapi ini gua pasang ukuran 110 untuk ban, dan juga untuk pelaknya ini ukuran 350 ya. Nah, untuk kekurangan terakhir yaitu sektor pengereman depan pindah ke bagian kiri ya. Jadi ini masuknya ke tidak PNP ya. Jadi pengereman depan yang Scorpio kan di sebelah kanan ya. Jadi kalau pasang USD ini pengereman harus ganti guys, ke sebelah kiri. Jadi di sini gue
menggunakan kaliper Suzuki Thunder. Untuk dudukan kalipernya itu bawaan dari USD nya ya guys, dari USD Expedition ini. Untuk tromol-tromol dan juga disc cakramnya gua memakai KLX. Nah itu dia guys. Untuk kekurangannya, dia mentok ke tangki, terus tidak PNP ya. Apalagi kalau USD real jam yang ukurannya gede itu dipasang di Scorpio tangki kotak, itu pasti mentok banget ya guys. Kalau menurut gue sih ini cukup lumayan pas ya, tidak terlalu kegedean dan juga tidak terlalu kekecilan ya guys. Nih bisa kalian lihat seperti ini. Nah oke guys, jadi untuk harganya USD ini cukup relatif murah ya kalau dibandingkan dengan harga-harga USD yang lainnya. Ini kalau untuk Expedition yang all harganya kisaran 2,8 ya untuk barunya ya guys. Cukup lumayan terjangkau lah ya. Seperti itu guys. Tapi overall sih selama gua pemakaian ini nyaman-nyaman aja ya guys. Pokoknya kurang rekomendasi sih kalau dipasang di sama Scorpio tangki kotak, karena pasti mentok ke tangki ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari gua mengenai shock USD yang dipasang di Scorpio tangki kotak ya guys. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian, ke media sosial kalian, agar channel gue ini tetap bermanfaat dan berkembang guys. Oke, see you di next video guys. Nantikan konten-konten gue selanjutnya. Bye.